Yati pun memasukinya di setiap kantong kresek dan kardus. Nah, yang gilanya, hai sob, selamat datang kembali. Bagi yang baru datang, perkenalkan, nama saya Muhammad Daus. Kisah kita kali ini yaitu suami sering KDRT, istri cincang suami hingga badannya dikirim menjadi sebuah paket. Bagi yang belum di-subscribe dulu sob, supaya kalian tidak tertinggal dari kisah-kisah selanjutnya. Kisah ini berawal dari Sri Rumiati alias Yati berusia 48 tahun, lahir di Tumenggung, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang janda yang mempunyai 3 anak dengan suami pertamanya. Sejak perceraian itu, Yati ini mencari nafkah dengan berjualan sayur keliling. Dan karena kebiasaan dia pergi ke pasar naik angkot untuk membeli bahan-bahan yang mau dijualnya. Nah, dari sana Yati berkenalan dengan supir angkot bernama Hendra. Singkat dari Hendra ini, dulu dia seorang pria yang kaya di Palembang. Dia mempunyai toko, gudang, mobil, dan semua harta dia punya saat itu. Cuma sob, hidupnya hancur di saat dia bermain perempuan dan hartanya habis diporoti oleh perempuan-perempuan itu. Karena sudah jatuh bangkrut, akhirnya Hendra merantau ke Jakarta menjadi supir angkot. Hendra ini pun seorang duda yang sudah menikah 3 kali. Dan dari pertemuan Yati dan Hendra inilah akhirnya mereka memutuskan menikah dan tinggal di salah satu kontrakan di Jakarta. Seperti pengantin baru lainnya, awal pernikahan mereka ini bisa dibilang keluarga yang bahagia dan itu pun dibenari oleh tetangga sekitar rumah mereka. Cuma entah kenapa, pada suatu saat, Hendra ini berubah dan melihatkan sosok aslinya siapa dirinya, yang mana dia sering marah-marah di rumah karena hal-hal sepele. Hingga pada suatu saat pernah dia marah-marah karena seharian tidak mendapatkan sewa. Sesampai dia di rumah, karena kesal tidak dapat sewa, Yatilah pelampiasannya. Yati dipukul, ditendang, hingga puntung rokoknya pun ditempeli ke tubuh Yati. Dan pastilah itu membuat Yati merasa kesakitan. Semakin hari semakin Hendra menjadi-jadi, yang mana Yati mendapati penyiksaan seksual juga, serta paling memuncaknya ketika Yati sholat. Hendra pernah menendang karena hanya untuk menyuruh membuatkan kopi. Yati pun pernah mencoba melarikan diri ke rumah temannya. Cuman Hendra menelpon kalau dia tidak balik, anak-anaknya di rumah bakal disiksa oleh Hendra sampai cacat. Dan karena ancaman itu, Yati pun akhirnya mengalah dan pulang ke rumah. Tapi sayang 1000 kali sayang, sesampai di rumah Yati mendapat siksaan lagi oleh Hendra. Dan satu hal yang paling menyakitkan oleh Yati, Hendra ini pun masih sering menelpon mesra dengan mantan istrinya pas di depan Yati, hingga Yati pun benar sakit hati dan gelap mata terhadap Hendra. Di sini sob, Hendra pernah mengaku bahwa dia mempunyai ilmu hitam dan mempunyai ilmu kebal. Jadi dia pun berkata tidak ada yang bisa membunuhnya. Entah itu dia ucapkan karena untuk menakut-nakuti Yati atau apapun hal itu. Namun Yati pun sudah tidak peduli perihal itu. Dan pada suatu saat kejadian berdarah ini pun bermula di saat Yati sedang di sungai. Dia melihat ada sebuah batu sebesar kepala manusia. Di sana Yati mengambil batu tersebut dan membawa pulang ke rumah. Di saat Yati melihat Hendra yang lagi tidur pulas dan sedang berhadapan pula ke arah tembok,
Yati pun mengeluarkan batunya dan langsung menimpa ke kepala Hendra. Karena timpaan Yati itu, Hendra pun sudah tidak bergerak lagi. Namun karena merasa belum Hendra ini benar-benar meninggal, Yati pun sekali lagi menghantam kepala Hendra sampai benar-benar Hendra tidak bergerak sama sekali. Setelah melakukan aksinya itu, Yati pun merasa puas dan memikirkan rencana bagaimana menghilangkan jejak pembunuhan ini. Dan kebetulan pula di saat itu lagi heboh-hebohnya masalah harian Jombang, yaitu seorang pria memutilasi korbannya. Dan di sana Yati pun terinspirasi bagaimana cara menghilangkan jejak seperti Rian Jombang. Yati pun memotong-motong tubuh suaminya, dimulai dari jari-jari yang dipisahkannya, sampai akhirnya kepala dan tangan tubuh semuanya terpisah oleh Yati. Yati pun memasukinya di setiap kantong kresek dan kardus. Nah, yang gilanya, Yati ini mengirim ke bus tujuan Pulau Gadung sebagai paket yang mana dia berkata entar paket itu ada yang mengambil pas di Pulau Gadung. Dan sebagian potongan yang lain dia lakukan sama seperti yang tadi. Dia pun mengirim ke tujuan arah Cirebon dan berdalih akan ada juga yang mengambil paket tersebut. Di saat Yati membawa kardus potongan dari tubuh suaminya tersebut, sempat ada warga yang mempertanyakan perihal isi kardus tersebut. Cuma Yati berdalih, isi kardus itu hanyalah sampah yang akan dia buang. Dan setelah dia mengirim potongan-potongan tubuh suaminya itu ke provinsi-provinsi lain, pada hari itu juga Yati kabur ke kampung halamannya ke Jawa Tengah. Dia melarikan diri sambil menghilangkan jejak pembunuhannya. Jadi sob, kita kembali lagi menceritakan saat bus tujuan itu sudah sampai di lokasi. Di saat bus sudah mengantarkan semua penumpang dan paket yang diberi Yati tidak kunjung juga ada yang mengambil. Hingga Kenek dan sang supir berinisiatif membuka paket tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka, isi dalam paket itu adalah potongan tubuh manusia. Hingga pun mereka melaporkan kepada pihak kepolisian, dan polisi yang mendapat laporan itu langsung membuat pengumuman tentang penemuan jasad dengan ciri-ciri tato macan di lengannya. Karena pengumuman dari polisi itu pun, salah satu kerabat Hendra yang mengetahui tato itu pun langsung memberitahu polisi bahwa itu adalah Hendra, kerabat dia. Usut punya usut, jasad ini pun diperiksa oleh polisi. Dan polisi pun mendapatkan bekas sidik jari istrinya di bagian tubuh Hendra. Karena polisi telah mengantongi bukti-bukti, polisi pun mengejar Yati dan dilakukanlah penangkapan di lokasi di kampung Yati saat itu. Di saat penangkapan itu, Yati benar-benar mengakui perbuatannya dan menceritakan semua detail kejadian apa yang dia alami oleh polisi. Dan singkat cerita sob, akhirnya dia dikenai pasal berlapis, yaitu pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan dan pasal penyiksaan. Yati pun divonis hakim 14 tahun penjara dengan hal yang meringankan bahwa dia tidak mempunyai catatan kriminal dan dia pun adalah seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil-kecil. Oke sob, itulah akhir dari kisah kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian di komen sob? Apapun kejadian di atas bukan untuk dicontoh ya sob. Ini hanya untuk pelajaran ke diri kita masing-masing dan ke diri saya sendiri. Oke sob, berakhir dari kisah ini. Bye.